Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming berbasis simplex method fungsi minimum dari mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Eni Aryani. Kelompok 9 paralel D program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun belajar Genje 2023-2024. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Ivania Putri dengan NPM 22144 sebagai ketua. Perkenalkan, saya Clarina Aurelia dengan NPM 22155 sebagai wakil. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NPM 22060 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Natasha dengan NPM 22075 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Alifa dengan NPM 22139 sebagai anggota. Nah, selanjutnya di sini studi kasusnya yaitu diketahui persoalan linear programming berikut. Minimumkan Z sama dengan 4x1 plus 3x2 plus 4x3 dengan batasannya x1 plus 4x2 plus 3x3 lebih kecil dari sama dengan 30. 2x1 plus 5x2 plus 2x3 sama dengan 10, x1 plus 4x2 plus 4x3 sama dengan 15, x1 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0, sedangkan x3-nya tidak dibatasi. Selesaikan persoalan tersebut dengan the two-phase simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Selanjutnya untuk penyelesaian bentuk standar fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 4x1 plus 3x2 plus 4x3 plus min 4x3 min plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6 dengan Z min 4x1 min 3x2 min 4x3 plus 4x3 min 0x4 min 0x5 min 0x6 sama dengan 0 dengan batasan-batasan x1 plus 4x2 plus 3x3 plus min 3x3 min plus x4 sama dengan 30, 2x1 plus 5x2 plus 2x3 plus min 2x3 min plus x5 sama dengan 10, x1 plus 4x2 plus 4x3 plus min 4x3 min plus x6 sama dengan 15 dengan x1 sampai x6 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, pada fase 1, fungsi tujuan minimumkan x0 sama dengan x5 plus x6, x0 min x5 min x6 dengan batasan-batasan x1 plus 4x2 plus 3x3 plus min 3x3 min plus x4 sama dengan 30, 2x1 plus 5x2 plus 2x3 plus min 2x3 min plus x5 sama dengan 10, x1 plus 4x2 plus 4x3 plus min 4x3 min plus x6 sama dengan 15, dengan x1 sampai x6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada step 1, untuk mencari baris 0 baru yaitu dengan cara baris 0 lama plus 1 kali baris 2 plus 1 kali baris 3. Yang dimana pada baris x0 baru didapatkan pada kolom x1 yaitu 3 ditambah 1 kali 2 plus 1 kali 1. Didapatkan hasil 3. Pada kolom X2, pada baris X0 didapatkan 0 plus 1 kali 5 plus 1 kali 4. Didapatkan nilai 9. Sehingga didapatkan baris 0 baru pada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 9, X3 plus sama dengan 6, X3 min sama dengan min 6, X4 X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 0 dengan nilai RHS sama dengan 25. Kemudian untuk mencari baris kunci didapatkan melalui baris X0. Untuk mendapatkan kolom kunci didapatkan dari baris X0 dengan nilai positif terbesar, yaitu didapatkan pada kolom X2. Kemudian untuk mencari baris kunci didapatkan melalui nilai RHS dibagi dengan kolom kunci. Jadi mana pada X4 didapatkan 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Pada baris X5 didapatkan 10 bagi 5 sama dengan 2. Dengan baris X6 didapatkan 15 bagi 4 sama dengan 3,75. Pada baris kunci diperoleh melalui nilai positif terkecil, yaitu terletak pada baris X5.
Selanjutnya, untuk menentukan baris kunci didapatkan melalui nilai baris yang sudah ditentukan dibagi dengan nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu dengan cara 2 dibagi 5, 5 dibagi 5, 2 dibagi 5, min 2/5, 0/5, 1/5, 0/5, dan 10/5. Selanjutnya, dengan menggunakan cara 2, mencari baris X0 dan baris 1. Untuk baris X0, diketahui baris pertamanya adalah baris X0, dan baris keduanya adalah baris kunci, dan angka 9 merupakan angka dari baris X0 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya, 3 dikurang 9 dikali 2/5 sama dengan min 3/5, 9 dikurang 9 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya mencari baris 1 atau baris X4. Diketahui baris pertamanya adalah baris X4, baris keduanya adalah baris kunci. Kemudian angka 4 adalah angka dari baris X4 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya, 1 dikurang 4 dikali 2/5 sama dengan min 3/5, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, mencari baris 3 atau baris X6. Diketahui baris pertamanya adalah baris X6, kemudian baris keduanya adalah baris kunci, kemudian angka 4 adalah angka dari baris X6 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya, 1 dikurang 4 dikali 2/5 sama dengan min 3/5, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan manual, didapatkan nilai yang tertera pada tabel berikut. Karena nilai X0 masih memiliki nilai positif, maka dilakukan perhitungan lagi melalui step 2. Yang pertama adalah mencari kolom kunci. Kolom kunci didapat dari baris X0 dengan positif terbesar, di mana nilainya adalah 12/5 pada kolom X3+. Untuk baris kunci didapat dari pembagian RHS dengan baris kunci yang terkena kolom kunci, yaitu 22 dibagi 7/5, 2 dibagi 2/5, dan 7 dibagi 12/5. Baris kunci didapat dari hasil pembagian dengan angka terkecil, yaitu pada baris X6. Untuk baris kunci baru didapatkan dengan melakukan pembagian baris 0, baris X6 lama dibagi baris kunci yang mengenai kolom kunci, di mana 3/5 dibagi 12/5, 0 dibagi 12/5, 12/5 dibagi 12/5, 12/5 dibagi 12/5, 0 dibagi 12/5, 1/5 dibagi 12/5, 1 dibagi 12/5, dan 7 dibagi 12/5. Kemudian untuk perhitungan manual baris X0, baris pertama adalah baris X0, baris kedua adalah baris kunci, dan 12/5 adalah baris X0 yang mengenai kolom kunci. Perhitungannya adalah min 3/5 dikurang 12/5 dikali min 1/4 sama dengan 0, 0 dikurang 12/5 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk baris 1, baris pertama adalah baris X4, baris kedua adalah baris kunci, dan 7/5 adalah baris X4 yang mengenai kolom kunci. Perhitungannya adalah min 3/5 dikurang 7/5 dikali min 1/4 sama dengan min 1/4, 0 dikurang 7/5 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk baris 2, baris pertama adalah baris X2, baris kedua adalah baris kunci, dan 2/5 adalah baris X2 yang mengenai kolom kunci. Perhitungannya adalah 2/5 dikurang 2/5 dikali min 1/4 sama dengan 1/2 atau 1/2, 1 dikurang 2/5 dikali 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ketika perhitungan X0, X4 dan X2 telah dilakukan, maka akan dimasukkan pada tabel step 2. Dan karena X0 sama dengan 0, artinya problem mempunyai solusi visible dan dilanjutkan pada phase 2. Dan jangan lupa variabel X5 dan X6 tidak disertakan ke phase 2. Selanjutnya pada phase 2 step 1, baris 0 lamanya itu harus diganti dengan rumus
baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah 3 kali baris 2 ditambah 4 kali baris 3. Yang dapatkan hasil min 7 per 2, 0, 0, 0, 0, dan 85 per 6. Karena pada baris Z, J, min C, J sudah tidak ada angka positif, maka dapat dikatakan bahwa solusinya sudah optimal. Selanjutnya kita akan mencari X3 terlebih dahulu. Dari X3 plus dikurangi X3 min, yaitu 35 per 12 kurangi 0 yang menghasilkan 35 per 12. Sehingga nilai dari X1 adalah sama dengan 0, X2 sama dengan 5 per 6, X3 sama dengan 35 per 12, dan Z sama dengan 85 per 6. Lalu kita akan melakukan pengujian nilai Z, yaitu uji Z sama dengan 4 kali X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 4 kali X3, yaitu 4 kali 0 ditambah 3 kali 5 per 6 ditambah 4 kali 35 per 12 yang menghasilkan 85 per 6. Sehingga Z sama dengan RHS yaitu 85 per 6 sama dengan 85 per 6 yang hasilnya sama. Jadi kesimpulannya solusi optimal yang didapatkan adalah dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5 per 6, X3 sama dengan 35 per 12, dan Z sama dengan 85 per 6. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 9 mengenai linear programming deductive simplexity minimum. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.